Halo, selamat pagi trader. Salam profit konsisten dan tentunya salam layar. Jumpa kembali bersama saya Arta Boy. Jadi sama ada yang bertanya katanya bagaimana memvalidkan re-entry setelah momentum, harus apa yang terjadi di hash 1 dan M15. Jadi sebenarnya sudah ada di grup rule-nya, yaitu di mana ada momentum re-entry. Untuk momentum itu di TF bawahnya adalah tidak boleh ada momentum yang berlawanan, minimal dia MHV, dan di TF atasnya adalah sesuai dengan tren, istilahnya follow the trend. Nah, di sini kebetulan ada yang namanya USD Kanada pada H4 adalah momentum. Ini saya dulu yang sudah terjadi dulu re-entry sekali. Nah, di mana ada momentum pasti ada re-entry. Biasanya seperti itu kata Cikgu Om Ali, bukan kata saya ya. Itu sesuai PDF dan sesuai video-video yang pernah saya tonton di YouTube. Jadi di mana di sini ada Uganada, yaitu dia momentum, maka kita tunggu di Malu. Di Malu ini wajib bagaimana? Yang pertama, channel yang menuju ini tidak boleh breakout yang namanya MA10 low. Ini adalah momentum buy. Jadi kalau kita lihat di TF atasnya di daily ini trend down. Kalau momentum pada ini adalah counter trend, tetapi sesuai dengan PDF ada saja momentum, maka akan ada bagi entry. Jadi begini, ketika kita melihat di H4, kembali ke H4, ini momentum, ini re-entry, maka di TF bawahnya yang ditanyakan di grup adalah bagaimana, apa yang harus terjadi di TF bawahnya, dan apa yang akan memvalidkan itu agar re-entry itu valid. Sebenarnya untuk valid dan tidaknya re-entry itu, kalau 100% ditanya itu apakah akan valid, saya pun tidak berani mengatakan bahwa itu loh pasti akan valid. Tetapi dengan strukturnya, dengan kebiasaan-kebiasaan market, biasanya akan membawa pada re-entry. Nah, jadi yang pertama kita lihat adalah MHV di sini. Mengapa MHV? Karena ada CS arah, kemudian re-entry di sini batal membuat momentum di sini. Nah, jadi di sini kita melihat adalah area Malo. Antara mid dan low BB adalah area terendah H4 untuk re-entry momentum pada H4 tersebut. Kemudian jika dilihat di M15, di M15 wajib sekali yang paling pertama adalah ekstrim. Itu wajib. Amannya adalah adanya CSAK. Saya bilang aman bukan berarti pasti ya. Bedakan itu bahasanya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang di M15, itu ekstrim tak ada, betul tak ada, tapi ini momentum, kemudian re-entry batal buat momentum, maka ini MHV. Jadi seperti ini. Tapi ingat, Cikgu Oma tidak merekomendasikan jika tidak ada ekstrim maka tak ada MHV. Maka di sini disebut bukan MHV sebenarnya. Nah, tapi karena sama hilang volume tak membuat momentum, saya sebut MHV saja, karena ada beberapa video yang lain mengatakan ini MHV. Ada salah satu trader BBMA juga. Nah, jadi beda trader, beda kepahaman. Yang membedakan adalah pengalaman. Jadi ini terjadi CSAK. Nah, CSAK ini akan membawa pada re-entry. Nah, re-entry ini akan valid karena kita sudah melihat yang namanya momentum di H4. Ini. Kemudian naik, dan di sini adalah marking body pada ekstrim. Inilah ekstrim bermomentum atau momentum yang ada ekstrimnya. Nah, bolak-balik seperti itu. Jika ada seperti itu, maka harus di marking body semasa. Nah, jika pada trader BBM yang sudah paham ini, maka akan di marking, kemudian mencari celah di area momentum dan re-entry dengan syarat tadi yang sudah saya sharingkan. Lalu di sini akan membuat yang namanya entry, karena pembacanya berbeda lagi. Maka ini ekstrim, TP wajib, maka inilah
MHV. Mengapa ini MHV? Karena ini sudah ada ekstrim, ada TP wajib, tidak membuat momentum, kemudian ada candle reverse, lalu shadow ini retest, kemudian CSAK, maka ini re-entry. Seperti itulah, re-entry ini akan kita tengok di TF bawahnya apa yang terjadi. Tidak boleh ada momentum buy. Nah, di sini tidak boleh. Jika masih ada momentum buy, maka tunggu CSAK sell. Nah, jika di TFM 15-nya, jika MTF, yang kita tunggu adalah ekstrim. Nah, reject, lalu ekstrim. Ekstrim, TP wajib ini ekstrim, TP wajib, MHV, re-entry. Seperti itulah. Jadi begitulah kita membaca secara global pada stop yang terjadi di BBMA Omali. Nah, jadi untuk lebih meyakinkan kita di sini re-entry kita pada H4 Malu adalah tentu karena ada yang namanya grup VVIP itu tetap ada tarikan Vibo konsep. Nah, bagaimana Vibo konsep tersebut ada di video saya yang lainnya, tapi itu hanya sebatas review karena untuk tarikan dan cara-cara tarikan dalam Vibo konsep itu tentu ada masternya yang men-sharingkan itu. Jika memang masih tertarik atau penasaran dengan Vibo konsep tersebut, silakan hubungi Jalu Samudra. Nah, terima kasih, semoga ada kepahaman dari video yang saya buat ini bahwa momentum untuk memvalidkan re-entry tersebut pastikan di TF bawahnya ada MAV, TF ketiga ada ekstrim atau minimal CSAK, minimal ekstrim, dan usahakan kalau ada dan Anda sabar tunggulah CSAK. Oke trader, sekian video dari saya. Terima kasih, salam profit konsisten dan tentunya salam layar.